Biologi sangat dekat dengan kehidupan kita. Tahu nggak sih kalau peristiwa osmosis dan difusi terjadi di dalam tubuh kita? Kondisi sel darah merah merupakan contoh utama dari peristiwa osmosis dalam tubuh manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, tubuh manusia tersusun atas banyak sekali sel, bahkan disinyalir sampai dengan 37 triliun sel. Nah, setiap sel ini butuh banget asupan air untuk melancarkan atau menjalankan peristiwa metabolismenya. Metabolisme ini adalah keseluruhan reaksi kimia dalam tubuh manusia yang mendukung kita tetap hidup atau tetap bisa sehat. Masuknya air ke dalam sel tubuh kita itu melalui peristiwa osmosis. Kalau contoh peristiwa difusi dalam tubuh manusia adalah berhubungan dengan masuknya oksigen ke dalam paru-paru manusia. Di video kali ini kami akan mengajak peserta didik untuk membuktikan peristiwa osmosis dan juga difusi dengan menggunakan alat bahan yang mudah untuk ditemui. Nah, kalau pada tahap ini kami menggunakan sel tumbuhan karena mungkin agak susah untuk menggunakan sel hewan. Sebelum melakukan kegiatan praktikum bersama peserta didik, ada baiknya guru melakukan praktikum pendahuluan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Air suling tanpa ada zat larut apapun, sama ada yang di air garam 5% sama larutan garam 30%. Nah, awalnya itu beratnya ini 0,33 gram, ini 0,34 gram, ini 0,32 gram, ini 0,32 gram. Nah, setelah direndam selama 20 menit, didiamkan 20 menit, beratnya berubah dan teksturnya berubah. Kalau yang direndam di larutan garam 30%, beratnya itu dari 0,33 menjadi 0,27 ya. Terus teksturnya juga lembek, mana dia kelelep dia. Ini saya udah lecet. Nah, jadi ini tuh lembek banget, lembek. Oke, terus ini juga dia turun beratnya dan teksturnya juga lembek. Ini garam 5%, dari 0,34 turun ke 0,26. Ini juga lembek. Nah, terus ini yang di air suling, beratnya bertambah dari 0,32 ke 0,31. Nah, ini teksturnya dia lebih keras dibandingkan yang tadi. Nah, yang tak geser dia tidak mau membelok, tapi dia akan bergeser lebih keras. Kemudian yang ini dia beratnya juga turun, yang didiamkan di udara dan agak lembek dia. Jadi ini membuktikan bahwa ketika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik dan hipertonik, maka dia akan memiliki pengaruh yang berbeda. Kalau misalkan ditaruh ke dalam larutan hipertonik, maka air di dalam sel akan keluar sehingga berat si tumbuhan atau dalam hal ini kentang itu berkurang. Sedangkan kalau dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka nanti air yang di luar akan masuk ke dalam sel sehingga beratnya akan bertambah. Sudah selesai. Ketika di kelas, jangan sampai lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran ataupun tujuan praktikum kepada peserta didik, serta menyampaikan hal-hal penting atau materi terkait praktikum, juga melakukan diskusi tanya jawab dengan anak-anak sehingga mereka cukup mantap atau mungkin mantap banget untuk melakukan praktikum. Ketika peserta didik sedang mencoba atau melakukan praktikum, jangan sampai guru tidak mendampingi atau melepas mereka begitu saja. Sebab pada saat itu biasanya bakalan banyak muncul pertanyaan, baik itu pertanyaan tentang memastikan apakah teknik yang mereka lakukan benar atau tidak, atau juga menanyakan hal-hal yang mungkin mereka perlukan. Sehingga mereka butuh banget pendampingan dan juga guru perlu memastikan bahwa mereka bisa memahami baik secara praktik maupun teorinya. Ya, meskipun kadang nanti juga mereka lupa, kadang ya, soalnya sifat ilmu memang harus diulang. Kalau nggak diulang mungkin nggak akan tersimpan di long term memory. Sekian video ini, semoga ada hal baik yang bisa didapatkan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.